Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi PPDB yang barusan saja selesai saya buat. Itu untuk klien dari Alfitian School Medan. Nah, jadi yang pertama itu pada saat aplikasinya dibuka, tampilannya akan seperti ini, tampilan halaman home-nya atau halaman indeksnya ya. Jadi di sini ada ya informasi-informasi seputar PPDB, ada kata-katanya juga. Dan ini nanti kata-katanya itu bisa diatur dari admin ya. Jadi bisa ditukar-tukar gitu. Nah, lalu di sini juga ada tombol untuk download-download berkas, mulai dari brosur, alur pendaftaran, panduan pendaftaran, dan surat pernyataan. Nah, ini juga nanti bisa dikelola dari admin. Nah, ini buat yang nggak bisa diklik ini brosur dan alur pendaftaran, berarti emang dari adminnya dia file atau berkasnya nggak diupload gitu ya. Jadi makanya nggak bisa diklik. Nah, tapi kalau misalnya yang ini, yang tombolnya aktif, nah ini kalau diklik dia akan otomatis mendownload ya, mendownload file. Ini kalau dilihat, oke nih. Nah, kurang lebih seperti itulah. Jadi mendownload filenya. Nah, lalu untuk siswa yang ingin mendaftar itu bisa langsung klik tombol daftar yang ada di sini atau bisa juga klik tombol daftar yang di sini ya, bebas ya main-main aja. Tapi kayaknya sih karena rata-rata mungkin membuka website ini itu dari tampilan HP, harusnya yang paling sering diklik tuh ini ya. Jadi coba kita klik dari sini aja. Ini kita klik daftar. Nah, di sini siswa akan disuruh menginput data-data formulir pendaftaran. Nah, di sini. Jadi di sini akan coba saya isi. Oke. Nah, ini udah selesai data calon siswa dan data orang tua. Lalu selanjutnya di sini ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab oleh calon siswa. Nah, apakah Bapak Ibu memiliki anak? Nah, kalau misalnya iya, nanti di sini akan muncul kolom lain nih untuk menginput eh, data anak yang masih aktif, yang bersekolah di Alfitian. Gitu. Nah, ini biar cepet saya buat tidak aja ya, jadi nggak ada ngisi-ngisi. Ini kan untuk mencontohkan aja gitu ya. Nah, ini sama juga nih. Apakah Bapak atau Ibu mendaftarkan anak kandung lebih dari satu orang? Kalau misalnya dijawab iya, nanti akan muncul nih di sini. Disuruh masukin namanya siapa, lalu unitnya itu dia di mana gitu. Nah, ini saya jawab tidak aja biar cepat. Oke. Nah, kalau misalnya semua data udah terisi, langsung kita klik submit. Tahu ya, simpan pendaftaran lah. Oke. Nah, di sini akan muncul pop-up ya atau pengumuman pendaftaran berhasil. Silakan login ke dalam aplikasi. Username-nya ini, password-nya ini. Dan juga ini eh, username dan password-nya akan terkirim juga ya notifnya ke email yang barusan kita input tadi gitu. Nah, untuk default-nya dia username dan password-nya itu adalah Nisen yang diinput saat di formulir pendaftaran. Jadi default-nya itu Nisen username dan password-nya. Nah, ini coba kita masuk. Salah. Apa tadi ini ya? Oke, ini kita masuk sebagai siswa. Nah, kurang lebih tampilannya seperti ini nanti kalau misalnya kita masuk sebagai siswa. Nah, di sini di halaman siswa, yang pertama itu adalah ada halaman dashboard.
Lalu selanjutnya ada halaman akun. Nah, kalau misalnya mau ganti username dan passwordnya, bisa diganti dari sini. Username dan passwordnya. Oke, nah alurnya kurang lebih kalau setelah siswa calon siswa mendaftar, maka nanti akan direkomendasikan untuk gabung ke WA Group. Nah, yang mana nanti WA Group ini juga linknya dapat diatur dari admin ya, dan juga nanti di sini fungsi dari WA Group ini untuk informasi-informasi atau pengumuman seputar dari pembayaran ya atau informasi-informasi lainnya gitu. Nah, karena kan di sini nanti kita disuruh upload bukti pembayaran nih. Nah, virtual akun kita transfernya kemana itu nanti diumumin dari WA Group. Nah, oke, anggaplah sekarang kita nih udah dapat nih virtual account-nya untuk kita bayar. Nah, dan sekarang udah kita bayar gitu ya. Nah, sekarang kita uploadlah bukti pembayarannya. Jadi kita di sini kita klik tombol upload bukti pembayaran. Kita bayar berapa, jumlah bayarnya misal 100.000, kapan kita bayarnya, misal semalam, lalu bukti pembayarannya jangan lupa diupload. Sini saya contoh mau ngupload ini aja. Oke, kirim. Oke, selesai nih. Jadi sekarang statusnya terima kasih bukti pembayaran telah terkirim. Nah, kalau sebenarnya pada saat setelah selesai upload bukti pembayaran, itu nanti akan masuk notif email ke email si admin. Tapi kalau misalnya mau lebih cepat, siswa atau calon siswa itu bisa klik ini tombol hubungi panitia. Maka nanti di sini akan otomatis dia redirect ke WA si admin gitu. Nah, akan otomatis redirect ke WA admin. Lalu min, bla 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 gitu ya. Oke, nah kita skip aja lah ini. Nah, lalu selanjutnya di sini untuk di akun siswa selesai sampai sini dulu. Nah, sekarang kita login lagi ke dalam akun adminnya ya. Nah, sekarang kita coba login ke akun admin. Oh ya, tadi yang login akun admin ini ya klik sini masuk. Atau kalau misalnya dia tampilan HP, ya ini klik ke titik 3, garis 3 lalu masuk. Oke, kita login. Nah, di sini nanti di dashboard ini, di dashboard admin, langsung otomatis diperlihatkan eh, kalau misalnya ada pembayaran dari siswa. Oke, di sini ada pembayaran ya atas nama Gojo Satoru. PG ini tuh jenjangnya tadi, berarti dia milih jenjang yang PG. Ya, oke jumlah bayarnya, tanggal bayar. Kita lihat dulu bukti pembayarannya. Nah, di sini udah dilihat bukti pembayaran, misalnya oke lah anggap, oh oke udah benar, udah valid gitu. Maka kita terima pembayarannya. Tapi kalau misalnya pembayarannya nggak valid, kurang atau ngaco lah gitu kan, bukti pembayarannya salah dia ngirimnya, itu pembayarannya bisa kita tolak. Nah, kalau misalnya kita tolak, di sini masukkan alasannya apa, misal kurang 1.000 misalnya. Nah, nanti di sini saat kita klik kirim, maka pembayaran yang ini nanti akan hilang, akan terhapus. Nah, ini nanti alasannya akan terkirim ke email si calon siswa ya. Jadi kalau misalnya ini kita klik kirim, maka akan masuk notif ke email calon siswa dengan pesan kurang 1.000 gitu. Nah, kalau kita masuk sebagai si siswa lagi, maka di sini nanti balik lagi nih, akan disuruh upload bukti pembayaran lagi. Oke, ini kita upload lagi lah, contoh misalnya. Kita upload, kirim. Nah, sekarang di admin masuk lagi. Oke, kita lihat buktinya. Oh, oke, sekarang udah bener nih bukti pembayarannya. Maka sekarang kita terima pembayarannya. Nah, kalau misalnya sudah diterima pembayarannya, itu nanti kalau di akun siswa, ini kita lihat, kita refresh. Nah, tampilannya akan seperti ini. Jadi di sini kita udah bisa cetak kartu ujian untuk calon siswanya. Nah, di sini kita cetak kartu ujiannya. Nah, ini kita buka, maka akan muncul kartu ujiannya seperti ini ya. Nah, inilah nanti yang akan dibawa pada saat uh, ujian dilakukan di sekolah tersebut gitu ya. Oke. Nah, selesai sampai sini dulu nih
di akun siswanya karena tinggal nunggu pengumuman dari si admin apakah dia dinyatakan lulus atau tidak gitu. Nah, sekarang Eee, saya akan memperkenalkan dulu nih menu-menu yang ada di halaman admin. Tadi kan belum ya, masih berurut aja nih saya jelasinnya. Di sini ada data siswa. Data siswa ini tuh untuk data-data siswa yang emang udah jadi siswa gitu, yang pendaftarannya udah disetujui. Nah, sini bisa kita lihat ya, udah ada data-data siswanya gitu. Nah, di sini kita bisa filter juga sesuai kebutuhan lah gitu ya. Bisa kita print. Kalau print itu nanti dia jadinya bisa langsung di print atau bisa kita jadikan ke PDF dan bisa kita ekspor juga. Nah, ini untuk print dan ekspornya ini bisa difilter juga ya. Jadi kalau misalnya kita mau ngeprint yang jenjang PG aja, ya udah kita filter dulu dia ke PG jenjangnya. Nah, baru tinggal klik print kalau misalnya mau di print atau klik export kalau misalnya mau diekspor. Nah, kalau ekspor ini dia jadinya nanti ke PDF. Ini kalau saya ekspor. Nah, sini ya. Ini kalau dibuka, nah ini datanya. Data-data dari PDF. Oke. Em, lalu selanjutnya di sini ada data jenjang. Data jenjang ini yang kayak ya PG, TK, SD, SMP gitu ya. Nah, di sini kita bisa masukin WA grupnya di sini. Jadi bisa bisa beda-beda. Mana tahu kan grup untuk TK sama grup untuk SD itu beda gitu ya. Itu bebas terserah gitu. Nah, ini untuk ngedit kalau misalnya ada yang salah. Terus kalau mau nambah jenjang atau unit ya bisa dari sini gitu. Kalau mau hapus ya tinggal klik hapus saja. Oke, lalu selanjutnya di sini di sekolah dulu deh, di sekolah. Di sekolah ini itu untuk pengaturan-pengaturan yang ada di sekolah tersebut gitu. Misal, mulai dari nama sekolah. Nah, terus juga saat ini itu sedang berada di tahun ajaran yang keberapa gitu. Nah, terus saat ini juga ini di gelombang PPDB yang keberapa. Jadi kalau misalnya gelombang pertama udah penuh misalnya, udah kita lanjut masuk gelombang kedua misalnya. Atau kalau udah penuh juga kita masuk gelombang ketiga dan seterusnya lah gitu. Intinya kita tentukan nih saat ini gelombang PPDB kita itu yang keberapa gitu. Nah, ini kita kalau mau masukin logo sekolah, di sini untuk status-status kayak PPDB ini berarti kalau misalnya diaktifkan, status PPDB-nya aktif. Ini kalau misalnya saya matikan, contoh nih, misalnya saya matikan, ini saya simpan. Ini kalau saya buka, nah akan muncul pengumuman masa pendaftaran gelombang 1 mulai tanggal 11 November sampai dengan nah ini pun untuk pengumumannya itu bisa kita atur juga dari admin dari sini. Nah, pengumuman PPDB. Jadi kalau misalnya PPDB-nya nonaktif, maka nanti akan muncul pop-up atau pengumuman seperti ini. Dan teksnya ini atau pesannya bisa kita atur juga dari halaman admin. Nah, terus untuk yang email pendaftaran dan email pembayaran itu notifikasi email. Jadi kalau misalnya ini kita aktifkan, nanti kalau misalnya ada siswa yang mendaftar, ada calon siswa yang mendaftar, nggak akan masuk nih email ke email si admin. Tapi kalau misalnya aktif, berarti nanti setiap ada pendaftaran akan masuk notif ke email admin. Nah, sama juga kalau yang email pembayaran berarti kalau misalnya diaktifkan, setiap ada pembayaran, siswa yang melakukan pembayaran, maka nanti akan masuk notifnya ke akun admin, ke email admin. Kalau misalnya dinonaktifkan, maka nggak akan masuk nih notifikasi ke email admin setiap ada pembayaran oleh calon siswa. Nah, seperti itu. Ini kita aktifkan aja. Nah, kata sambutan itu untuk yang di sini. Nah, kata sambutan. Ini kata sambutan. Lalu di sini ada pending, lulus, dan ditolak. Di sini di siswa, nah ini em, pending itu kalau misalnya status pendaftarannya belum dinyatakan lulus atau belum dinyatakan tidak lulus, jadi pending dia. Nah, seperti ini nih. Kan ini dia belum ujian ya, jadi nggak tahu lulus atau tidaknya. Nah, intinya kalau pending itu dia belum dilulusin atau belum ditolak gitu. Nah, ini kata-katanya bisa kita atur apa.
gambarnya juga. Nih gambar yang ini bisa kita ubah-ubah gitu. Mau gambar apa, kata-katanya gimana. Nah, kalau lulus nanti kalau misalnya pendaftarannya udah kita lulusin, nanti teks yang di bawah ini, nah kata-katanya akan berubah sesuai dengan yang di sini. Sama juga kalau misalnya ditolak, kata-katanya juga akan berubah sesuai dengan yang ada di sini. Seperti itu. Nanti akan nampak lah bedanya. Kalau misalnya pendaftaran si siswanya tadi udah kita lulusin atau kita tolak gitu ya. Ini kita skip dulu. Nanti nanti balik lagi ke sini kita lihat nih bedanya apa. Lalu kalau ini kita simpan dulu tadi ya. Nah, lalu paling bawah ini ada untuk dokumen pendukung. Dokumen pendukung itu untuk yang di sini. Nah, jadi mana tahu nih ada brosur, ada alur pendaftaran yang bisa di-download mungkin oleh calon siswa. Nah, itu filenya bisa kita upload dari sini. Nah, kita upload aja gitu. Ini contoh misal, ini brosur kan nggak ada file ya, dan juga di sini nggak bisa diklik. Tapi kalau misalnya di sini saya upload brosurnya, ini kita refresh. Nah, sekarang ini bisa diklik dan kalau misalnya dipencet, maka akan otomatis ngedownload file seperti itu. Oke, ini kurang lebih untuk dokumen pendukung. Lalu untuk akun ya sama seperti siswa tadi ya, cuman bedanya sekarang kalau di akun admin dia ada WA-nya, ada WhatsApp dan ada emailnya juga. Nah, nah sekarang kita masuk ke yang di sini nih, PPDB. Ini ada dua, ada calon siswa dan ada ditolak. Calon siswa ini ya untuk calon siswa ya. Jadi setiap ada pendaftaran masuknya ke calon siswa ini, ke data calon siswa. Nah, ini tadi punya kita nih ya, Gojo Satoru yang barusan daftar. Nah, di sini di calon siswa ini kita bisa lihat detailnya tentang calon siswanya ya, data-datanya lah gitu kan. Nah, bisa kita print juga kartu ujiannya. Nah, kalau di sini yang checklist ini itu untuk menyetujui pendaftarannya atau meluluskan pendaftarannya. Tapi sebelum diluluskan, pastikan dia udah melakukan ujian dulu gitu. Karena kalau diluluskan, nanti dia akan masuk ke data siswa, berarti dia udah jadi siswa resmi gitu. Nah, makanya eh, pastikan dia ujian dulu sebelum kita luluskan. Nah, ini yang merah itu untuk tolak pendaftaran. Ini kita contohkan yang ini aja ya, yang Hari Putra. Hari Putra ini misalnya saya tolak. Alasannya apa? Misalnya eh, kuota full ya, kuota full. Nah, sekarang udah nggak ada nih Hari Putra. Nah, sekarang Hari Putra masuknya ke data yang di sini. PPDB ditolak. Nah, di sini memang khusus untuk siswa-siswa yang pendaftarannya ditolak. Kayak gitu. Ini balik lagi ke calon siswa. Nah, lalu tombol yang terakhir ini yang warna abu-abu, ini untuk ngereset akun. Jadi misal nih, si siswa tadi kan di sini bisa ngubah akun. Nah, ternyata pada saat setelah diubah, dia lupa nih username atau passwordnya apa gitu. Nah, admin bisa ngereset akunnya. Ini kalau misalnya diklik, kita reset, maka nanti akun si siswa tersebut kembali ke defaultnya lagi, yaitu username dan passwordnya adalah nisen mereka gitu. Yang ini nih nisennya. Nah, oke. Dan juga di sini, kalau misalnya kita mau meluluskan siswa, nah ini contoh nih si Wilda, kan dia pembayarannya belum bayar. Ini kalau misalnya saya luluskan, nggak akan bisa karena pembayaran uang pendaftaran belum selesai. Jadi yang bisa dijadikan sebagai siswa itu kalau misalnya dia udah diluluskan gitu. Nah ini anggaplah sekarang Gojo Satoru udah selesai nih ujiannya, udah lewat, udah lulus lah dia. Oke, sekarang kita luluskan. Ini kita klik, oke. Nah, ini udah nggak ada ya datanya. Sekarang dia masuk ke sini. Oh ya, sama ya, di calon siswa juga bisa di print dan bisa diekspor juga ke PDF. Nah, sekarang tadi si Gojo Satoru udah masuk ke data siswa. Nah, sekarang kalau kita balik ke akun si siswanya, nah sekarang dia tampilannya seperti ini gitu ya. Nah, ini nggak ada gambarnya berarti di sini di adminnya gambarnya masih kosong gitu. Ini kalau misalnya lah, misal nih kita tes ya. Kita tes, kita rubah gambarnya yang lulus nih ya tadi yang lulus. Apa ya lulus? Sebentar.
Oh, ini nggak bisa. Em, ya jadi deh, tes. Oke. Nah, sekarang di siswa, nah, gambarnya akan berubah gitu ya. Oke, seperti itulah kurang lebih. Nah, sekarang kalau misalnya pendaftarannya diterima, ada muncul tombol baru di akun siswa. Ini tombol untuk ngelengkapin data-datanya. Jadi kalau misalnya diklik, nah, maka di sini siswa akan disuruh melengkapi data-datanya. Nah, ini banyak nih. Ini kayaknya nggak akan saya praktekkan ya. Cuman di sini ada satu fitur yang harus diketahui juga ya. Jadi di sini di fitur lengkapin datanya ini udah menerapkan fitur auto save. Jadi contoh nih, golongan darah misal saya isi O misalnya. Nah, ini kalau misalnya saya refresh, nah ini tetap ada datanya gitu. Karena kan di sini banyak nih datanya. Makanya saya buat dia bisa auto save. Tapi di sini dia auto save-nya tetap harus diklik tombol nanti ya. Kalau misalnya udah selesai, tombol yang di sini tetap harus diklik juga gitu. Karena auto save yang ada di sini tuh hanya nyimpan di komputer lokalnya aja gitu, di perangkat si siswa aja. Harus tetap diklik tombolnya gitu. Ini untuk penjaga aja sih, pengaman aja. Kalau misalnya eh si siswa nggak sengaja nge-refresh browsernya, data-datanya nggak hilang gitu. Karena kan banyak kali gitu kan, kalau misalnya datanya yang mau diisi terus tiba-tiba hilang gitu kan capek. Nah, jadi saya buat dia auto save. Tapi tetap harus diklik tombol simpannya supaya datanya itu tersimpan di database. Oke, kalau misalnya udah di save, udah selesai di akun siswa udah selesai sampai situ aja. Lalu di akun admin ya udah dia tinggal ngelihat data-data lengkapnya aja gitu. Jadi kalau misalnya ini saya klik Muhammad Pajal contoh. Nah, ini fotonya nggak ada berarti. Ya udah ini bisa dilihat data lengkapnya apa-apa aja. Prestasi, data orang tua, pertanyaan-pertanyaan gitu ya. Nah, ini bisa dicetak juga ke PDF atau mau langsung di print juga bisa kayak gitu. Oke, udah sih segitu aja mungkin yang dapat saya jelaskan. Lebih kurang saya mohon maaf. Terima kasih.